Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Ibu Suci di mata kuliah PLBG, Produktivitas Lahan Basah dan Gambut. Kali ini materi kita adalah penggunaan amelioran dan pupuk. Amelioran itu adalah suatu bahan yang dapat meningkatkan kesuburan melalui perbaikan kondisi fisik dan kimia tanah. Bahan amelioran yang baik bagi lahan gambut itu memiliki kriteria. Yang pertama, memiliki kejenuhan basah yang tinggi, mampu meningkatkan derajat pH secara nyata, mampu memperbaiki struktur tanah, memiliki kandungan unsur hara yang banyak atau lengkap sehingga juga berfungsi sebagai pupuk, mampu mengusir senyawa beracun terutama asam organik. Nah, amelioran itu sendiri dapat berupa bahan organik ataupun anorganik. Nah, contohnya yang biasa kita gunakan di lahan gambut itu antara lain berbagai jenis kapur, bisa dolomit, batu fosfat, kaptan, tanah mineral, lumpur, pupuk kompos atau bokasi, pukan ayam, sapi dan kerbau, serta abu. Nah, masing-masing amelioran tersebut tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga penggunaan lebih dari satu jenis biasanya akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, selain masalah kualitas bahan, faktor ketersediaan bahan dan biaya pengadaan menjadi hal yang penting yang harus kita pertimbangkan. Kita lihat kapur pertanian ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Kapur yang diberikan ke dalam tanah gambut itu akan memperbaiki kondisi tanah gambut secara menaikkan pH tanah, kemudian mengusir senyawa organik beracun, meningkatkan kejenuhan basah, menambah unsur CaMg, menambah ketersediaan hara, dan memperbaiki kehidupan mikroorganisme termasuk yang ada di dalam bintil air. Nah, kompos dan bokasi. Apakah kalian pernah melihat kompos atau bokasi atau pernah membuatnya? Nah, kalau belum, kalian boleh mencobanya ya. Mencoba membuat kompos dan bokasi dari serasa-serasa yang ada di lahan kita atau di lingkungan kita. Nah, kompos atau bokasi merupakan hasil peruraian bahan organik yang disengaja dalam waktu yang singkat. Kompos dan bokasi itu diproses dengan cara yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada tipe sumber bahan organik yang akan diproses. Kalau kompos itu diproses dari bahan organik yang masih segar, seperti daun-daun, serasa hasil tanaman seperti jerami dan asam gulma. Nah, sedangkan bokasi itu bahan organik yang sudah kering, seperti daun kering, serasa kering, sekam, dan pangkasan gulma yang sudah dikeringkan. Itu ya, beda kompos dan bokasi. Keduanya sama, akan menghasilkan pupuk yang memiliki hara yang tinggi. Kemudian lumpur laut. Lumpur itu merupakan material yang diendapkan oleh air sungai ataupun laut berupa campuran aluvial dan bahan organik. Nah, lumpur laut ini banyak mengandung karbon basah, terutama Na, sehingga cukup baik untuk meningkatkan pH tanah. Kita bisa lihat pada tabel 14, hasil analisis tanah lumpur dari Kalbar. Ini hasil analisis tanah lumpur di Pantai Kijing, Kalimantan Barat. Kita bisa lihat pH-nya tinggi banget ya, 8,2 alkalis, sehingga dia dapat membantu menaikkan pH tanah gambut. Selain itu memiliki KPK yang sedang ya, 175, base saturation atau kejenuhan basah yang sangat tinggi 100%, dan unsur hara NPK CaMg-nya sangat tinggi. Jadi bisa dijadikan amelioran. Dalam penggunaan lumpur laut ini, jangan menggunakan lumpur yang sudah tercemar oleh logam berat seperti Pb, Hg, dan logam berat lainnya. Logam-logam itu memang secara langsung tidak membahayakan tanaman, tetapi hasil produksi tanaman bila dikonsumsi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Jadi bolehlah dalam menganalisis ini kita menambahkan unsur logam berat. Nah,
Penggunaan pupuk kandang ataupun kompos itu memiliki kelebihan dibandingkan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Antara lain, dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan pH tanah, menambah unsur hara makro mikro, meningkatkan keberadaan jas organik di dalam tanah dan tidak menimbulkan polusi lingkungan. Walaupun pupuk kandang atau kompos ini diberikan dalam jumlah yang banyak satu lahan pertanian, dia tidak menimbulkan polusi lingkungan. Kenapa? Karena ia mudah diuraikan menjadi humus, menjadi unsur hara bisa tersedia bagi tanaman. Namun demikian, penggunaan pupuk kandang atau kompos memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu jumlah pupuk yang diperlukan lebih banyak, ya minimal 10 ton per hektar, ya lumayan banyak. Respon tanaman lebih lambat dan menjadi sumber hama dan penyakit bagi tanaman kalau pemrosesan kompos dan pupuk kandang itu belum sempurna atau masih mentah. Nah, yang perlu diingat ya, pada tanah gambut, dosis tepat bukan rekomendasi, tapi merupakan kombinasi amioran plus pupuk, bentuknya fisik amioran atau pupuk ya. Nah, sekarang kita lihat pupuk anorganik atau juga disebut dengan pupuk kimia. Ini tentu saja mengandung unsur hara tertentu dan tidak mengandung bahan organik atau mikroorganisme. Nah, berdasarkan jenis atau macam hara yang dikandung, pupuk tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Contoh pupuk tunggal yaitu urea, SP36 dan KCl. Sedangkan contoh pupuk majemuk itu NPK. Kita bisa lihat pupuk kimia atau anorganik ini memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak dapat memperbaiki struktur tanah, bahkan cenderung merusak struktur tanah jika digunakan secara berlebihan atau dalam jangka panjang. Yang kedua, hanya mampu menambahkan unsur hara tertentu saja. Yang ketiga, tidak dapat meningkatkan keberadaan jas organik atau organisme pengurai. Dan yang keempat, dapat menimbulkan polusi lingkungan jika penggunaannya tidak tepat. Sedangkan keuntungannya, yang pertama, jumlah pupuk yang diberikan lebih sedikit dibanding pupuk organik. Respon tanaman lebih cepat dan tidak menjadi sumber hama dan penyakit bagi tanaman. Perbedaan antara pupuk kandang dan kompos dengan pupuk anorganik. Nah, ini biochar. Biochar itu adalah arang aktif yang merupakan amioran organik berbahan baku limbah pertanian yang sulit didekomposisi, seperti kayu-kayuan, kakao, dan lain-lain, yang telah mengalami pirolisis pembakaran tidak sempurna dengan menggunakan alat pirolisator dengan suhu sekitar 200 sampai 600 derajat Celcius selama beberapa jam. Ini contohnya pirolisis sederhana menggunakan drum. Tapi sekarang yang banyak dimanfaatkan adalah penggunaan kondifikasi. Nah, sebelah kanan itu adalah gambar dari biochar. Itu gambar biochar hasil pembakaran itu sama dengan biochar dengan bahan organik yang sudah dibakar. Contohnya di atas itu tempurung, yang kedua bambu, yang ketiga tempurung yang belum dibakar. Ini adalah contoh-contoh biochar. Biochar keistimewaannya memiliki gugus fungsional baik aromatik, hidroksil, karboksil, dan fenolik, sehingga dia dapat meningkatkan unsur hara yang bermuatan positif atau negatif, dan fungsi akhirnya adalah untuk menyediakan hara. Memiliki pori mikro dan makro sebagai sumber air, nutrisi, dan rumah bagi biota tanah. Dan yang terpenting, biochar itu sebagai sumber C tanah, sehingga dapat mengurangi efek gas rumah kaca, CO2, CH4, N2O, terutama pada tanah gambut. Itu contohnya biochar tempurung kelapa. Hasil akhirnya apabila suatu lahan diberikan biochar dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi kerugian hara NPK pada tanah gambut. Kita lihat di sini perbedaan ya, proses retensi hara pada suatu tanaman yang tidak dikasih biochar dan diberi di biochar. Kita bisa lihat pada tanaman tanpa biochar. Di sini hara-hara CAMG K+ itu akan mudah hilang apabila terjadi pelindian, bisa dari air hujan ataupun penyiraman. Tapi apabila tanaman tersebut kita kasih biochar, kalian bisa lihat unsur K CAMG itu
akan kita ikat pada biochar sehingga dia dapat tersedia bagi tanaman. Hanya sebagian kecil saja unsur hara yang hilang karena pelindungan. Nah, ini bedanya untuk satu tanaman yang diberi dan tidak diberi. Manfaatnya terhadap kualitas tanah. Menurut Lehman tahun 2007, biochar itu menjadi berharga karena memiliki keutamaan. Yang pertama, stabilitasnya yang tinggi terhadap perombakan. Yang kedua, kemampuan mempertahankan nutrien dalam tanah. Dan ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Keempat, untuk khusus tanah gambut dapat mengurangi pembentukan gas-gas lain rumah kaca, dinitron oksiga, dan metan. Yang kelima, dapat menyimpan karbon dalam tanah sehingga menghindari pelepasan CO2. Nah ini, jadi untuk tanah gambut boleh ya kita berikan alternatif biochar untuk budidaya tanamannya. Nah ini kita bisa lihat bagaimana skema pengaruh biochar terhadap pelindungan hara. Pada gambar nomor 1, after application, ya, setelah diberi biochar ke tanah, akan meningkatkan retensi air karena pori partikel biochar menahan air dan mengurangi mobilitas. Nah, kalian bisa lihat. Ini gambar nomor 1. Ini adalah biochar. Setelah kita berikan biochar, maka pengikatan air itu akan meningkat. Karena apa? Karena biochar itu memiliki pori-pori partikel, sehingga yang tadinya air itu mudah hilang, nanti dia akan terserap oleh pori biochar sehingga tertahan di daerah perakaran. Kemudian nomor 2, setelah terjadi pemberian biochar, agregasi tanah meningkat karena biochar berikatan dengan konstituen lain dalam tanah. Nah ini, kita lihat di sini pembentukan agregat-agregat tanah itu sudah mulai stabil dan jatuhnya air mulai ke arah ya. Ini adalah biochar-biocharnya. Kemudian yang keempat, yang ketiga kita lihat dulu, terjadi aliran air preferensial yang difasilitasi oleh biochar. Airnya searah. Kemudian yang keempat, pada skala yang lebih kecil, aplikasi biochar segar dapat menyerap hara dalam bentuk organik hidrofobik. Ini adalah biochar. Nah, setelah perlakuan, kelima, muatan permukaan biochar meningkat sehingga meningkatkan KPK. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Biota tanah juga ada di sini, masuk dalam pori-pori. Gugus fungsional yang bermuatan negatif akan mengikat hara bermuatan positif. Sementara gugus fungsional yang bersifat positif akan mengikat unsur hara yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah skemanya. Bagaimana biochar itu dapat secara langsung meningkatkan kesuburan pada tanah gambut. Sumber materi Ibu itu pertama dari PowerPoint dari kuliah PLTG Fakultas Universitas, Lehman 2007, Bioenergi Indeks, Lehman and Joseph 2009, Biochar for Environmental Management yang all, Landed Carbon Investigation Change Capacity in Soils, Indrawati, peran biochar untuk memperbaiki spektrumnya gamma ombrogen dan peningkatan hasil jagung. Santi and Gunadi, pemanfaatan biochar sebagai pembuat mikroba untuk pemanfaatan tanah oxisol di Taman Bago Lampung, dan Supratono, pemanfaatan biochar sebagai bahan amonium tanah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan nitrogen tanaman jagung di lahan kering Lombok Utara. Nah, demikianlah materi dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Jika materi ini sangat bermanfaat bagi kalian, silakan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urea Suci. Sehingga Ibu akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya tentang mata kuliah PLBG. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.